Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, hadirin berbahagia dan juga mitra muslim dimanapun berada. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Terima kasih saudara pembawa acara atau moderator. Saya tinggal di Yogyakarta sejak tahun 83. Kalau kelahirannya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Aktif di Muhammadiyah. Sekarang menjadi salah seorang ketua yang membidangi tarjih dan tablik. Jadi urusan fatwa-fatwa, bimbingan keagamaan dan dakwah. Dan juga aktif di Majelis Ulama Indonesia Pusat, sekarang sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kalau dulu 5 tahun yang lalu Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat bidang pengkajian dan penelitian, yaitu mengkaji aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia. Nah, kalau 2005-2010 itu lebih enak Ketua MUI yang membidangi hubungan dan kerjasama luar negeri. Kalau di Muhammadiyah saya tidak pernah bergeser. Sejak 2005 kita menjadi ketua yang membidangi tarjih, tajdid dan pemikiran Islam. Nah, 2015 ini ditambah dengan bidang tablik. Istri 1, enggak pakai masih ya. Alhamdulillah 1, anak 4, perempuan 3, laki-laki 1. Ini sekedar perkenalan ya, karena waktu khutbah Jumat tadi belum sempat memperkenalkan diri. Karena kalau khutbah memperkenalkan diri habis waktunya. Nah, judulnya sangat menarik ya, sepertinya ada sebuah kerisauan. Saya menangkap ada sebuah kerisauan. Apakah ukhuwah Islamiyah di Indonesia itu sudah menjadi nyata apa belum? Ya. Tetapi sebelum membahas tentang realitas itu, kita lebih baik membahasnya secara normatif dulu, ajarannya dulu. Saya sudah dibantu tadi oleh anak kita. Ayatnya sudah dibacakan, yaitu surat Al-Hujurat ayat 10, 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sekarang mari kita lihat dari segi bahasa. Al-Quran tidak menyatakan innamal muslimuna ikhwatun. Enggak. Tapi innamal mu'minuna ikhwatun. Tapi istilah yang kita gunakan ukhuwah Islamiyah. Pertanyaannya, kenapa tidak ukhuwah imaniyah? Ayatnya innamal mu'minuna ikhwatun, bukan innamal muslimuna ikhwatun. Kenapa tidak kita sebut istilahnya ukhuwah imaniyah? Kenapa ukhuwah Islamiyah?
Ini sama dengan pertanyaan yang bisa kita ajukan juga kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lah yang pertama kali menggunakan istilah Amirul Mukminin. Pertanyaannya, kenapa kok tidak Amirul Muslimin? Nah, kenapa memilih Amirul Mukminin bukan Amirul Muslimin? Karena walaupun semuanya berdasarkan iman, tapi yang bisa kita lihat itu Islamnya. Kita tidak bisa melihat iman seseorang kalau tidak ada Islamnya. Jadi Islam, faktor lahir itulah yang menjadi ukurannya. Kalau kita mengatakan ukhuwah imaniyah, ukurannya apa? Oleh sebab itu, ukurannya harus yang luar, yang resmi, yaitu Islam. Bahwa Islam itu dasarnya iman, iya. Tapi bisa juga orang yang Islam tapi sebenarnya belum iman. Bisa.
Banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana seharusnya seorang Muslim bersaudara dengan Muslim yang lain. Misalnya, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu lahu adwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal huma. Perumpamaan kasih sayang orang-orang yang beriman itu seperti satu batang tubuh. Apabila satu bagian tubuh sakit, yang lain ikut merasa tidak bisa tidur dan demam. Jadi satu batang tubuh ini solidaritasnya sangat tinggi. Mungkin yang luka, kakinya yang luka, matanya solidar, nggak bisa tidur. Jadi dimanapun umat Islam merasa sakit, kita harus ikut merasakan. Sekarang umat Islam merasa sakit di Suriah, kita di sini ikut merasa sakit. Umat Islam merasa sakit di Irak, kita di sini juga ikut merasa sakit. Umat Islam merasa sakit di Yaman, kita di sini juga ikut merasa sakit. Bukan mencelanya. Nah, itulah bertengkar terus, ini akibatnya. Bukan begitu. Di bagian manapun anggota tubuh kita sakit, seluruh anggota tubuh harus ikut merasakannya. Itulah persaudaraan Islam. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka lahu adwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal huma. Bahkan Nabi dengan menggunakan tubuh juga mengatakan kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Jadilah kalian itu seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Seperti tangan kanan dan tangan kiri saling bekerja sama, berbagi tugas. Bagian kanan, nah, bagian yang enak-enak, makan kanan, terima duit kanan, tanda tangan kanan, salaman kanan, hormat kanan. Kiri, nah, kalau ke belakang kiri yang kerja. Tidak pernah tangan kiri cemburu, iri hati nggak pernah. Mbok saya sekali-sekali, akhirnya sekali-sekali dia yang makan, sekali-sekali dia yang minum. Enggak, tolong menolong. Kalau kanan nggak kuat sendirian, kiri datang bantu bersama-sama. Kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Jangan seperti dua telinga, nggak pernah mau ketemu. Telinga kanan pengen ketemu telinga kiri, dikejar telinga kirinya lari. Kiri mau ketemu kanan, dikejar kanannya lari. Jadi tidak pernah bisa ketemu antara kanan dan kiri. Begitu perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu minimal. La yu'minu, tidak sempurna iman seseorang kamu. Jadi la di sini bukan la nafyun lil wujud, tapi la nafyun lil kamal. Bukan berarti tidak iman berarti hilang imannya, enggak. La nafyun lil kamal, la yang menafikan kesempurnaan. Bukan la yang menafikan adanya. Jadi tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya berbagi. Berbagi. Kalau dia makan, dia ingin saudaranya juga makan. Kalau dia bisa hidup senang, dia ingin saudaranya juga bisa hidup senang. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia ingin saudaranya juga mendapatkan nikmat.
Kalau makanan itu cuma sepiring, dia bersedia membagi duanya, separuh-separuh. Itulah minimalnya seorang mukmin. Kenapa disebut minimal? Karena ada yang lebih daripada itu, yang diabadikan oleh Al-Quran tentang perilaku para sahabat. Yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mendahulukan orang lain walaupun dirinya memerlukan. Nah, itu yang lebih tinggi. Mendahulukan orang lain walaupun dirinya memerlukan. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Tadi sudah disinggung-singgung oleh Mas moderator siapa? Oleh Mas Hasan. Sudah disebut bagaimana Rasulullah berhasil mempersaudarakan antara suku atau antara Muhajirin dan Ansor, antara pendatang Muhajirin dan orang Madinah yang menjadi penolong Ansor. Mau berbagi, bahkan mau mendahulukan. Tapi sesama sahabat sendiri sudah sering terjadi mereka lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Suatu saat menjadi kebiasaan Nabi, kalau malam-malam setelah salat Isya ada tamu dari luar kota yang datang dan perlu menginap, Nabi tawarkan kepada jamaah, ini ada tamu kita, siapa yang bisa menampung malam ini di rumahnya? Nah, suatu saat Abu Ayyub Al-Ansari angkat tangan, siap membawa tamu ke rumahnya. Nah, jelas kalau dari maghrib sampai isya di rumah belum makan malam. Kayak sekarang ini kan belum pada makan malam. Kalau ada yang makan duluan tuh makan sore namanya. Sampai di rumah, bertanyalah Abu Ayyub kepada Ummu Ayyub, gimana, tambah satu orang, ada nggak persiapan makanan? Kata Ummu Ayyub, mohon maaf ya Abu Ayyub, nggak ada. Makanan cuma tinggal 1 porsi untuk Abu Ayyub. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub? Nggak apa-apa, kita kasih tamu saja. Tapi apakah tamu mau makan? Tamu disuruh makan, tuan rumahnya cuma melihat saja. Mohon maaf ya, makanan cuma 1 piring untuk tamu sajalah, saya biar nahan lapar. Ya, tamunya nggak enak makan. Oleh sebab itu harus ada trik-triknya. Maka tatkala makanan yang dibawa keluar, disenggol oleh Abu Ayyub lampunya sehingga padam. Kemudian dia mengatakan, maaf, kita terpaksa makan gelap-gelap, enggak apa-apa. Nah, ditaruhlah yang ada isinya untuk tamunya, ambil lagi 1 lagi yang enggak ada isinya untuk Abu Ayyub. Tamunya tidak tahu kalau Abu Ayyub cuma pura-pura makan. Itu yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Nah sekarang bagaimana cara mewujudkan ukhuwah Islamiyah itu? Ada 4 hal yang harus kita tempuh supaya ukhuwah Islamiyah itu bisa jalan, membumi, tidak cuma tergantung di langit. Karena ukhuwah Islamiyah itu indah dibicarakan, tapi sulit dilaksanakan. Tapi bukan tidak bisa dilaksanakan. Toh contohnya sudah banyak diberikan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan juga di zaman sahabat-sahabat generasi yang terdahulu. Pertama yang harus kita lakukan adalah ta'aruf, saling mengenal. Saling mengenal. Jadi kalau kita berada di satu tempat, satu komunitas, ya supaya ada ukhuwah Islamiyah dalam komunitas itu saling mengenal. Bagaimana mungkin sudah bertahun-tahun salat berjamaah di Masjid Al-Irsyad Surabaya tapi nggak kenal? Nggak mungkin ada ukhuwah Islamiyah, kenal aja enggak. Harus ada saling mengenal, ta'aruf. Kalau ta'aruf itu dengan datang ke rumah masing-masing silaturahmi mungkin agak sulit, tapi di masjid paling mudah, berjamaah di masjid. Saling kenal mengenal apanya? Ya sedapat mungkin, sebanyak mungkin yang kita kenal lebih baik. Tidak hanya kenal namanya, pendidikan dia, latar belakang keluarganya, latar belakang agamanya, fahamnya, kalau ada madhabnya, kalau ada sakitnya apa, termasuk kegemaran makanannya apa dan pantangannya apa. Kalau bisa semua kita kenal. Jangan kita sampai salah. Ta'aruf, saling mengenal. Teman kita ini udah jelas dia sakit gula, kita jamu makan di rumah, manis semuanya. Ya itu namanya nggak ta'aruf. Kasih teh manis, kue-kue manis semua, terpaksa dia nggak makan. Udah jelas teman kita ini hipertensi, nggak bisa makan daging kambing, menunya kambing semua, full kambing, nggak tepat. Jadi bahkan sampai hal-hal yang kecil pun kita mengenal, ta'aruf, apalagi hal-hal yang besar. Dulu waktu di Muhammadiyah, Bapak Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir jadi ketua, terpilih jadi ketua di muktamar, karena beliau tidak begitu populer di media. Begitu jadi terpilih jadi ketua, wartawan pengen tahu, pengen dapat informasi tentang beliau, sulit carinya. Tapi justru mereka dapatkan di perpustakaan kata ketik milik orang Kristen. Nah, di situ oleh orang Kristen dicatat. Sampai Pak Azhar Bashir ini pernah sakit apa, dirawat di mana, sakitnya apa, mereka punya catatannya. Kita umat Islam nggak punya catatan tentang tokoh kita. Orang Kristen punya catatan tentang tokoh kita. Yang hebat siapa itu? Ta'aruf. Untuk apa ta'aruf ini? Untuk langkah yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu tafahum. Untuk saling memahami. Kalau kita tidak mengenal, kita tidak bisa memahami. Teman kita ini memang dari Sumatera Utara, orang Batak dia. Jadi kalau dia ngomong keras ya wajar, harap dimaklumi. Teman kita ini dari Surabaya, kalau dia ngomong belak-belakan terus terang saja, harap dimaklumi, bukan orang Jogja. Jangankan antara Arab dengan Indonesia, India dengan Indonesia, Afrika dengan Indonesia,
sesama Indonesia saja, antar suku bangsa udah ada budaya, sifat, kultur yang berbeda. Kalau tidak ada ta'aruf akan terjadi salah paham. Akan terjadi salah paham. Guyonnya, ya ini cuma guyon ya. Kalau ada tabrakan, tergantung siapa yang bercerita. Kalau yang bercerita orang Yogyakarta, ceritanya halus, tenang. Tadi ada tabrakan. Tabrakan apa? Kereta api. Ada yang meninggal, ada 70 orang. Nah, 70 orang meninggal masih tenang. Tapi kalau cerita orang Medan, tadi ada tabrakan. Ada yang meninggal, cuma luka aja. Luka saja kayak sudah banyak yang meninggal. Kalau di Jogja, kereta api tabrakan, meninggal 70, ceritanya masih lembut. Ada tabrakan kereta api, ada yang meninggal, ada 70 orang. Kalau orang Medan, motor aja tabrakan, par. Ada yang meninggal? Enggak, cuma luka dikit. Harap maklum. Apalagi orang Palu, itu lebih kuat lagi. Bertahun-tahun di Palu enggak sakit. Kita di Palu dikit aja sakit, dia bertahun-tahun di Palu enggak sakit-sakit dia. Tafahum. Saya lama di Yogyakarta. Udah 32 tahun. Di kampung halaman saya di Bukit Tinggi cuma 16 tahun. Ketika di Padang, kami di Padang itu kalau menghormati orang mengangkat kepala. Pak. Kalau di Jogja menghormati orang dengan menganggukkan kepala. Pak. Sekarang saya kalau pulang ke Padang sudah sulit mengangkat kepala saya. Karena sudah 32 tahun begini. Enggak. Sampai di sana? Sama-sama menghormat, tapi yang satu ke atas, satu ke bawah. Sama-sama menghormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Prof. Nama saya Musa Abdullah dari Surabaya. Tentang ukhuwah Islamiyah adalah sebuah yang diharapkan oleh hampir semua umat. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah minta kepada Allah dalam doanya agar ukhuwah Islamiyah itu terjadi di kalangan umat Islam. Tetapi menurut beberapa riwayat bahwa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, pertanyaannya itu Prof, kenapa kok sampai begitu beratnya membangun ukhuwah Islamiyah itu? Baik, insya Allah bisa difahami. Nanti kita akan coba jawab ya. Pertanyaan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Profesor yang saya hormati dan saya cintai, saya Widodo, Pak Ahmad Widodo dari Kenjeran. Ya. Yang pertama, soal ukhuwah, saya sangat setuju dengan kata kunci dari Profesor tadi yang mengatakan bahwa ormas apapun namanya itu adalah alat perjuangan. Goalnya adalah Islam. Itu adalah insya Allah semua sepakat. Tapi lagi-lagi seperti yang disampaikan oleh saudaraku moderator tadi, indah diucapkan, prakteknya minta ampun. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Junahar adalah pertama soal ukhuwah ini, saya nggak habis pikir kalau itu terjadi di grassroots nggak apa-apa, tapi kalau sudah terjadi di elit itu yang memprihatinkan. Langsung contoh konkret, apakah tidak ada komunikasi antara elit ormas Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, apapun namanya yang lain gitu ya, termasuk mungkin Hizbut Tahrir gitu ya. Apakah tidak ada koreksi antar diskusi atau apa? Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia itu forum yang bagus. Apakah itu nggak maksimal? Kok kemudian antara ormas kadang saling gebuki? Hizbut Tahrir yang memang dalam beberapa hal mungkin itu aset kita, tapi mungkin pikiran-pikiran yang cenderung Islam internasionalisme yang itu kemudian digebuki oleh ormas lain, mengatakan itu berbahaya bagi nation state kita. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, soal imamah. Bicara soal ukhuwah itu tidak akan terlepas dengan imamah. Sedih Ustadz, ketika kita sekarang ini, umat ini disuguhkan dengan sebuah manuver-manuver yang luar biasa dahsyatnya, ketika ada adigum yang mengatakan besok pimpinan negara ini tidak harus dipimpin oleh seorang muslim, lebih baik dipimpin oleh orang kafir yang adil, yang bersih, yang tidak korupsi, daripada orang muslim yang koruptor. Dan itu luar biasa. Nah, kami mohon guidingnya Ustaz, mohon bimbingannya. Dengan munculnya beberapa orang yang sangat dramatis untuk bisa menuju running RI 1 periode selanjutnya. Terima kasih. Ini kelas berat semua ini pertanyaannya ya, Prof ya. Mudah-mudahan menyejukkan apa yang beliau sampaikan begitu ya. Ini kayaknya bukan tipe orang Yogyakarta nih, Prof. Baik, yang jelas apa yang beliau sampaikan menarik sekali. Yang pertama adalah Rasul katanya dalam riwayat memang pernah berdoa ya, 3 doa, 2 doa dikabulkan, di antaranya umat muslim ini tidak akan pernah kelaparan, itu dikabulkan ya. Tapi di bab agar umat muslim ini tidak ada perpecahan, itu katanya nggak dikabulkan. Bagaimana nih memahami hal itu? Kemudian kita kembalikan tentang konsep ukhuwah Islamiyah tadi, Prof. Baik, terima kasih. Yang pertama itu artinya Allah tidak ingin memberi umat Islam itu serba mudah. Harus ada usaha. Jadi mempersatukan umat, persatuan umat jangan sampai terjadi konflik itu pun juga harus diusahakan. Sehingga tatkala Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan sampai umat Islam ini habis, dikalahkan semuanya oleh musuh, itu dikabulkan. Tidak akan. Umat Islam di dunia tidak akan pernah habis, dikalahkan semuanya oleh musuh, itu dijamin. Jadi Allah menjamin
Islam itu tidak akan pernah lenyap dari permukaan bumi, tapi tidak dijamin untuk Indonesia. Enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan Islam tidak akan lenyap dari Indonesia, enggak ada. Harus kita usahakan sendiri. Lenyap dari Surabaya, enggak ada jaminan. Tapi kalau di dunia tidak lenyap, dijamin. Nah, yang ditolak itu, ya Allah, mohon supaya umat Islam bersatu terus, tidak ada konflik, enggak ada perpecahan, tidak diterima. Harus diusahakan. Nah, satu hal yang selama ini luput dari perhatian kita, mungkin di beberapa kampus sudah mulai ada, itu tentang konflik, resolusi konflik. Kita itu ibarat orang bisnis yang dihitung untung terus, manajemen resikonya nggak ada. Nah, padahal manajemen resiko itu penting. Wah, saya buka usaha travel haji umroh, kalau orang 3.000, saya 2.000 bisa. Hitung-hitungannya sudah masuk nih, 2.000 udah untung walaupun dikit. Nah, dia tidak memperhitungkan risiko. Bagaimana kalau ada risiko satu saat untung yang sedikit itu tidak bisa nutupi kerugiannya. Jadi dalam bisnis apapun sekarang selalu ada manajemen risiko. Di perbankan saja itu menjadi satu mata pelajaran sendiri. Jadi orang mau jadi direktur bank itu harus di training dulu tentang manajemen risiko. Nah, di dunia Islam, di masyarakat Islam, kita seperti mengabaikan itu. Seolah-olah yang kita rencanakan seolah-olah semua berjalan dengan baik. Ini kita orang beriman semua, orang Islam semua, baik semua. Nah, ini tidak dipersiapkan. Nah, itu yang kurang. Jadi konflik takmir masjid saja itu terjadi. Di satu kota yang saya kunjungi, sekarang pengurus masjidnya diambil alih dulu oleh Kementerian Agama. Kenapa? Karena dua kelompok di masjid itu tidak bersatu. Ngurus masjid saja bisa konflik loh. Di Amerika konflik antar jamaah terjadi gara-gara garis saf. Karpetnya boleh dikasih garis apa enggak? Yang satu mengatakan boleh dikasih garis untuk meluruskan saf. Yang satu lagi mengatakan tidak boleh, itu bid'ah karena zaman Nabi enggak ada garis-garis. Akhirnya voting, maka kalahlah yang pakai garis. Akhirnya semua jamaah yang pakai garis keluar dari masjid itu, bikin masjid satu lagi pakai garis. Karena kita tidak menyiapkan bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat, gimana cara menyelesaikannya, dan bagaimana harusnya sikap kita. Nah, jadi sebaiknya memang ormas Islam, partai politik apalagi, bahkan sampai pengurus masjid pun harus mempersiapkan diri bagaimana menyelesaikan kalau terjadi konflik. Nah, jadi hikmah dari doa itu ditolak adalah supaya kita sendiri yang betul-betul berusaha menjaga persatuan umat. Nah, yang kedua tentang ukhuwah tadi ya. Di Majelis Ulama Indonesia sekarang ini kan ada perubahan struktur. Yang kalau dulu namanya Dewan Penasihat, sekarang menjadi Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan itu anggotanya ketua umum semua ormas Islam yang ada di Indonesia yang bergabung dengan MUI. Memang belum semuanya mau bergabung dengan MUI. Nah, supaya apa? Supaya selalu ada forumnya untuk membicarakan, untuk silaturahim. Jadi pertemuannya sejak Munas di Surabaya dulu sampai sekarang itu rutin sekali sebulan. Ya, sekali sebulan, lalu menyusun konsep. Salah satu konsep yang sudah disetujui adalah etika ukhuwah Islamiyah.
Wabarakatuh. Nama saya Fahad, Prof. Terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya. Alamat saya di daerah Ampel, Boto Putih. Ya. Saya sangat setuju dengan program MUI atau ada etika ukhuwah. Karena mungkin ada ukhuwah Islamiyah, tapi ada juga mungkin saat ini ukhuwah Malikiyah atau rasa persaudaraan untuk menguasai seperti itu, Prof. Jadi saya setuju dengan ta'aruf, saya setuju dengan yang tadi disampaikan tentang tafahum, ta'awun dan takaful. Tetapi yang terjadi di masyarakat di bawah, ketika itu tidak ada takaful, jaminan, maka bisa jadi etika ukhuwah tidak ada. Sebagai contoh konkret di Surabaya, kita ini mohon maaf, secara klasikal untuk Muhammadiyah, Prof, ya, itu klasik dengan yang namanya metode hisab dalam penentuan Syawal ataupun Ramadan ataupun Idul Adha. Kita mengundang ustadz di luar pengajian tersebut, ya, mungkin di luar Ustadz Muhammadiyah, kita undang di amal usaha Muhammadiyah, di jamaah Muhammadiyah. Tetapi ini yang terjadi, etika ukhuwah tidak ada, sehingga mengatakan Muhammadiyah itu dalam hisab itu main-main, dalam beribadah main-main. Naudzubillah. Saya sebagai, mohon maaf saya katakan kader, saya sangat terpukul ketika ada seorang ustadz di dalam amal usaha Muhammadiyah, di dalam jamaah Muhammadiyah mengatakan seperti itu. Jadi mohon solusi bagaimana metode untuk mengatasi hal tersebut, sehingga yang namanya ukhuwah Malikiyah, persaudaraan untuk menguasai, ini tidak ada. Ya, bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin lebih pada etika dalam menyikapi khilafiyah begitu ya. Jadi kalau Majelis Ulama Indonesia itu memisahkan mana yang masuk kategori ikhtilaf dan mana yang inhiraf. Kalau ikhtilaf itu perbedaan pendapat masih dalam koridor ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi Rasulullah mengatakan selama masih ikut jalan Nabi, ikut jalannya para sahabat, itu masih ikhtilaf. Nah, kalau ikhtilaf jawaban kita adalah toleransi. Untuk semua ikhtilaf kita toleransi. Tasamuh. Nggak bisa kita maksa. Nggak bisa maksa semua orang, semua kelompok umat Islam ini sama dengan kita, nggak bisa. Kita yakin pendapat kita, tapi kita hormati pendapat orang lain yang berbeda. Itu namanya toleransi. Tapi kalau untuk inhiraf, menyimpang, sudah keluar dari jalan Nabi, jalan para sahabat, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada lagi toleransinya. Yang ada adalah amputasi. Harus. Dokter itu kalau toleransi mati pasiennya. Dokter harus bertindak tegas. Ini kaki bapak harus dipotong. Jangan bilang dokternya kejam karena ingin menyelamatkan nyawa orang tadi. Untuk menyelamatkan nyawa, kalau perlu kakinya dipotong. Itu namanya amputasi. Jadi tidak semuanya toleransi. Jangan keliru. Demi ukhuwah lalu semuanya dikumpulkan. Aliran sesat pun juga ukhuwah, nggak bisa. Nah, MUI itu berperan satu mengkajinya, kemudian mengeluarkan fatwa. Nah, setelah itu tindak lanjut. Nah, tindak lanjut dari Majelis Ulama Indonesia itu kepada yang berkuasa, yang punya otoritas. Kita berikan rekomendasi, kita berikan saran, karena MUI bukan eksekutif, MUI nggak bisa bertindak. MUI bisa mengatakan satu faham sesat, tapi tidak bisa melarangnya. Karena urusan larang-melarang itu domainnya pemerintah. Ahmadiyah pun sampai sekarang, walaupun sudah berkali-kali MUI mengkomunikasikan, belum bisa dilarang. MUI sudah tegas mengatakan Ahmadiyah itu sudah di luar Islam, baik Qadianiyah maupun Lahore, dua-duanya sama, nggak dibedakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Oleh sebab itu dikomunikasikan dengan Menteri Agama, dikomunikasikan dengan Kapolri, dengan Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, gimana solusinya? Sampai sekarang belum ditemukan solusinya.
Begitu. Jadi sampai segitu peran dari Majelis Ulama Indonesia. Cuma prinsip yang harus kita pegang adalah biar tidak keliru, untuk perbedaan pendapat toleransi. Kalau untuk penyimpangan amputasi. Kalau semuanya diterima, berarti kita nggak jelas nggak jelas pahamnya. Ya, saya pernah diundang dalam satu forum, ya semuanya ada. Karena memang pihak pengundang itu cara memandangnya semuanya adalah pokoknya semuanya Indonesia. Tidak peduli dia sesat atau tidak sesat, dia nggak ada urusan. Terserah dia. Tapi kalau bagi kita, bagi umat Majelis Ulama Indonesia, tentu tidak bisa disamakan semuanya. Tetapi yang penting itu adalah kita mengajak. Ini tidak hanya mengatakan kamu sesat terus apa? Enggak. Kamu sesat, kalau begitu kembalilah ke jalan yang benar. Kalau perlu ngaji kita bantu, kalau perlu diskusi kita diskusi. Jadi harus ada, kita tawarkan jalan keluarnya. Makanya orang-orang yang sesat itu tidak cukup di penjara saja, tidak cukup hanya di penjara, tapi harus dibina. Seperti di Malaysia. Malaysia itu kalau ada aliran yang sesat, tokohnya ditangkap, di penjara, di tahanan, didatangkan ulama-ulama untuk berdiskusi, menyadarkan dia. Nah, nanti kalau dia sudah sadar, suruh tampil di televisi, mengumumkan bahwa dia sudah sadar, sudah kembali ke jalan yang benar, dan menghimbau semua pengikutnya untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, kalau kita cuma di penjara saja. Lia Eden sudah 2 kali di penjara, tapi tidak berubah apa-apa. Malah dia berdakwah di penjara dia. Ngajak orang-orang penjara ikut dia. Ini sebagai ilustrasi mungkin Ustadz ya, mungkin kalau namanya Nanang Ustadz ya. Sebagai ilustrasi mungkin pertanyaannya mohon moderator dipending dulu, tidak keburu-buru ditanya dulu ya. Saya memberikan ilustrasi dulu bahwasanya dalam konteks yang kemarin ada pertemuan di Jakarta Global Unity Forum, itu yang diprakarsai oleh Banser. Mereka mendatangkan salah satunya Yitzhak Mordechai, orang Yahudi. Itu mereka memberikan spirit bahwa kebersamaan itu seperti ini. Dia mengingat bahwa yang didengungkan melalui Islam Nusantara
mereka bisa bicara masalah kesatuan yang harmonis di Indonesia, tapi mereka kan tidak bisa memberikan rasa aman dan harmonis di Palestina. Kita masih ingat bahwasannya ini sedikit lagi ya flashback, bahwa kesatuan umat Islam ini kan masih dipertanyakan, bahwa dalam konteks mereka, iya, ya itu tadi ada perasaan takut mati dan takut miskin. Di sini dalam ukhuwah tersebut ini kuat sekali masalah ini, sampai-sampai rasa kebersamaan, rasa cintanya terhadap sesamanya itu, seperti kalau kasusnya Sriono itu dianiaya, itu umat Islam kurang sekali gregetnya, Ustaz. Ya, ini kan jadi pertanyaan kita semua, bahwa mereka menganiaya Sriono itu bukan sekedar tugas negara, tapi dalam hati kecilnya orang kafir yang kebetulan duduk di institusi Densus ini kebanyakan mereka orang kafir ini perasaannya perang salib, perang agama di sini. Nah, ini mohon penetralisir dari Ustadz Yunahar. Terima kasih, Ustadz. Jadi yang harus dirubah itu adalah cara berpikir kita. Cara berpikir kita yang keliru itu adalah kalau ukhuwah Islamiyah nggak boleh berbeda, itu yang keliru. Ukhuwah Islamiyah itu tidak berarti melebur semua organisasi, enggak. Ukhuwah Islam itu bukan berarti Muhammadiyah bubar, NU bubar, Irsyad bubar, semua satu, enggak ada begitu. Itu diakui oleh Al-Quran. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Rasulullah mengakui eksistensi muhajirin, mengakui ansar, sesama ansar mengakui Aus, mengakui Kharat, sesama Aus mengakui kabilah A, kabilah B, kabilah C, sesama muhajirin kabilah A, kabilah B. Kenapa semua tidak dihapus saja oleh Rasulullah menjadi Islam saja? Enggak. Karena itu primordialisme yang boleh, asal penutupnya inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan tidak ditentukan oleh nama ormasnya, oleh kabilahnya, bangsanya, tapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu. Satu. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah tidak berarti khilafiyah masalah furu' habis, enggak bisa. Tidak akan bisa. Kecuali kalau Nabi dihidupkan lagi, diulang lagi dari awal mungkin bisa. Tapi kalau sekarang sudah tidak bisa. Jangankan sekarang, Nabi saja masih hidup sudah muncul khilafiyah itu. La tusallul asra illa fi Bani Quraizah, kata Nabi. Berangkat sekarang juga ke perkampungan Bani Quraizah Yahudi karena mereka telah berkhianat dalam perang Ahzab. Jangan salat asar kecuali di Bani Quraizah. Di tengah jalan datang waktu asar. Sebagian sahabat mengatakan, nah waktu asar datang, kita salat asar dulu. Sebaik-baik salat di awal waktu. Tapi yang lain mengatakan, kan Rasulullah sudah bersabda, jangan salat asar kecuali di Bani Quraizah. Bani Quraizah masih jauh. Kalau kita salat asar di sana sudah malam, tidak peduli malam. Yang penting Rasulullah mengatakan salat asar di Bani Quraizah. Coba, sama-sama sahabat, sama-sama orang Arab, dengar sendiri, nggak usah pakai sanad, berbeda memahaminya. Tapi mereka sepakat untuk berbeda pendapat. Nah, itu yang penting, agreement for disagreement. Sepakat untuk berbeda pendapat. Yang mau sholat, silakan sholat, kami tunggu. Nah, yang lain sholatnya di Bani Quraizah, walaupun sampai di Bani Quraizah sudah isya, nggak peduli dia sholat asar aja, habis itu baru maghrib dan isya. Besok tanya sama Rasulullah, setelah selesai tugas, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang benar itu? Siapa yang benar? Rasulullah mengatakan, yang salat asar di jalan, ahsanu fi fahmihim, mereka bagus pemahamannya. Nah, berarti yang dimaksud oleh Rasulullah itu tidak harfiah harus salat asar di Bani Quraizah, tapi cepat berangkat, kalau bisa asar dah nyampe, kan gitu.
Wah, yang sholat asar di Bani Quraizah udah mulai ketar-ketir nih, berarti kita salah. Tapi ternyata Rasulullah bijaksana. Yang sholat asar di Bani Quraizah ahsanu fi ta'atihim. Mereka bagus juga dalam patuhnya. Yang satu bagus fahamnya, yang satu bagus patuhnya. Maunya kita jamaah Masjid Al-Irsyad bagus dua-duanya. Pahamnya juga bagus, patuhnya juga bagus. Jadi nggak mungkin. Nah, kalau begitu umat kita saja yang dididik. Ini ada perbedaan pendapat dalam metode menentukan awal bulan. Sedapat mungkin perbedaan pendapat ini diselesaikan sehingga ditemukan sebuah kriteria penentuan awal bulan yang bisa diterima oleh semua. Itu tujuan kita. Kalau itu belum tercapai, mari kita toleransi dalam masalah ini. Nah, kan selesai. Apa susahnya? Apa sulitnya? Kalau mau dipersulit, apa saja bisa dipersulit. Jadi nggak ada masalah. Kalau mau debat, bisa nggak selesai. Ahlu ru'yah mau debat dengan ahlu hisab, bisa. Mau debat ilmiah bisa, debat kusir juga bisa. Tapi kan apa gunanya? Sehingga usahakan terus menerus ketemu pendekatannya ilmiah, pendekatan akademik, pendekatan ilmiah. Cari metode yang sama. Jangankan menyatukan Indonesia, kalau bisa menyatukan dunia Islam, semuanya sama. Itu cita-cita kita. Tapi sementara itu belum ada, seperti tadi, kalau masih khilafiyah, toleransi, saling memaafkan. Kalau menyimpang, sudah baru amputasi.